Ya, Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih diberi kesempatan kita boleh bangun dengan tubuh sehat diberkati. Kita berdoa kembali semua kami pimpinan dan berdoa Tuhan. Sebab itu mari kita siapkan hati kita, hal yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan pagi hari ini. Dapat syukur kita dan kebaikan dan anugerah Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, sungguh asik, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku,
selama-lamanya. Kami merasa bersyukur dan kami merasa beruntung Tuhan, karena pagi hari ini Tuhan Kau izinkan kami Tuhan ada di sini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini semua hanya karena belas kasihan yang daripada Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau yang memegang Tuhan ibadah ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau yang memberkati seluruh pelayan-Mu Tuhan, mulai dari tim baru, pemusik, bahkan sampai di halaman semuanya Tuhan dapat kasih daripada Tuhan. Bahkan jemaatnya dalam perjalanan juga Engkau sertai Tuhan, supaya mereka datang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau juga kami mohon Tuhan untuk seluruh sarana dan prasarana Tuhan berjalan dengan sebagaimana mestinya Tuhan, agar nama-Mu Tuhan ditinggikan dan dipuji. Terima kasih ya Bapa, kami alaskan konsumen kami dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Saudara terkasih, sedikit kembali kita bisa menanti kita depan belakang. Puji Tuhan, Tuhan baik dan setia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk ke semangat.
ya Tuhan. Kasih-Nya dan kuasa-Nya tidak pernah berubah. Hanya dengan Tuhan kita dapat melalui segala sesuatu bersama Tuhan. Bersama Tuhan ada sesuatu yang kehidupan kita hanya ada di dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, dalam kehidupan kita kita harus selalu nyatakan, Tuhan, Kau Raja kasih kami. Haleluya. Siapkan hati kita untuk berdoa. Firman Tuhan jadi kekuatan bagi setiap Yesus. Di dalam
Yang
kami Tuhan. Setiap perjalanan hidup kami, Engkau selalu ada kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di pertengahan ibadah itu, kami kembali merendahkan diri hadapan, mempersembahkan pujian kami kehadiran dirinya. Biarlah apa yang sudah kami naikkan itu diperkenan di hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jika sebentar firman sudah disampaikan, kami mampu diam dengan sebagai daripada firman. Bila firman yang cukup sampaikan bagi kami pada pagi hari itu akan menuntun setiap langkah kami di sepanjang tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan dan berfirman. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dengan isi hati. Terima kasih Bapak, kami selalu berterima kasih. Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya boleh katakan Bapak kita akan. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat kita beribadah pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Majelis yang sudah mengizinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, kita masuk di hari yang bersyukur karena kebaikan Tuhan terus menjadi bahagia kita. Mari Bapak Ibu semuanya, kita akan membaca satu ayat di dalam firman Tuhan kitab Kejadian. Kalau kita membuka dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8, Kejadian pasal yang ke-8, kita akan membaca dalam ayat yang ke-22. Jika sudah dapat, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim tahun dan menurun, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, ayat ini merupakan satu ayat yang disampaikan Tuhan ketika mereka Nuh dengan keluarga dan mereka sampai atau mereka mendarat di pegunungan Ararat. Lalu Nuh keluar bersama dengan anak-anaknya dan istrinya, ayat yang ke-18. Kemudian juga binatang-binatang, ayat yang ke-19. Lalu ayat yang ke-20 dicatatkan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Kemudian dilanjutkan dalam pasal yang ke-9, maka ada perjanjian Allah dengan Bapak Ibu, saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Kejadian 8 ayat 22 ini. Kalau dalam terjemahan Indonesia Lama tahun 1954, maka bunyinya begini:
siang dan malam itu. Kemudian terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari begini: selama dunia ini ada, selalu akan ada masa menanam dan masa menuai, musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Dalam terjemahan ayat yang terbuka, selama bumi masih ada, musim tanam dan musim panen, dingin dan panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam tidak akan berhenti. Bapak Ibu Saudara, rupanya hukum menabur dan hukum menuai adalah hukum yang Tuhan berikan pada saat itu, khususnya kepada waktu itu hanya 8 manusia. Tetapi ini cakupannya untuk seluruh manusia yang hidup pada selanjutnya. Memang pada waktu itu, jika kita mempelajari Alkitab, maka ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di dalam Kejadian pasal yang ketiga, maka ketika kita melihat di dalam salah satu hukuman kepada manusia itu, maka dikatakan ayat yang ke Kejadian pasal 3 ayat 16 atau ayat 17 saya bacakan. Lalu berfirman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh. Jadi konsep tadi menanam dan menabur dikatakan akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia dikatakan harus berpeluh dalam mencari rezeki. Sehingga kita melihat dalam pasal yang keempat, maka disebutlah Kain sebagai petani dan Habel sebagai gembala. Dua profesi yang Tuhan berikan sama-sama untuk memenuhi kehidupan manusia. Dan jika kita membaca di dalam pasal yang ke-9, ya pasal yang ke-8 tadi, maka Nuh begitu memahami tentang konsep menabur dan menuai. Karena Nuh pun adalah petani anggur pertama yang dicatatkan di dalam Alkitab, pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, hukum tabur dan menuai ini akan selalu dan terus ada selama bumi ini masih ada. Pada awalnya, konsep tentang menabur dan menuai itu dalam dunia pertanian. Namun konsep menabur dan menuai pun dalam perjanjian baru pun tetap konsisten membicarakan tentang konsep menabur
dan menuai. Baik, saya akan mulai dengan Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22 ini. Selama bumi masih ada. Artinya, ketika selama bumi ini masih ada. Lalu pertanyaannya, kapan bumi ini tidak ada? Hancur, lenyap. Maka ketika kita membaca dalam kitab Wahyu, maka ketika kedatangan Kristus kali yang kedua, Tuhan Yesus di atas awan-awan, maka kita melihat membaca kitab Wahyu, maka bumi itu dikatakan dihancurkan. Kemudian direstorasi, maka turunlah Yerusalem yang baru dari surga. Artinya, selama Yesus belum datang ke dalam dunia ini, hukum tabur tuai ini akan selalu dan terus ada dijalani oleh manusia. Kembali kepada Kejadian 82. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dalam bahasa Ibrani disalin dengan kata zera sakir. Kata zera itu berasal dari kata sara. Jika Bapak Ibu ingat satu brand merek fashion, maka diambil dari kata ini, artinya menabur. Kata zara dan kemudian dipakai kata zera sebagai kata aktif, maka artinya penaburan benih. Dalam konsep keturunan manusia, maka zera ini pun benih keturunan. Dalam konsep pertanian, maka benih pertanian, entah itu pohon apa dan sejenisnya. Dan menariknya Bapak Ibu Saudara, kata menabur dan menuai ini maka digandeng atau disejajarkan, ditempatkan sejajar dengan dingin panas, kemarau hujan, siang dan malam. Ya, seperti sekarang kita sedang musim penghujan. Ya. BMKG katakan sampai nanti Imlek sampai Cap Gome katanya masih hujan. Jadi bersiaplah dengan situasi seperti ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan coba melihat makna dari Kejadian pasal 8 ayat 22 ini. Saya sudah akan berikan latar belakangnya, maka kita akan melihat maknanya. Makna yang pertama yang kita bisa ambil dari Kejadian 8 ayat yang ke-22 adalah menabur dan menuai adalah kehendak dan ketetapan Allah. Menabur dan menuai adalah ketetapan dan kehendak Allah. Dalam ayat ini kita melihat Allah tidak berkata jika kamu menabur mungkin akan menuai, tetapi Allah menegaskan, dikatakan bahwa menabur itu
dibarengi dengan menuai. Sehingga hukum ini adalah hukum yang tidak akan pernah berhenti selama musim atau bumi masih ada. Sehingga dengan makna menabur dan menuai ini adalah kehendak dan ketetapan Allah. Allah mau manusia itu aktif, bukan pasif. Tidak ada penuaian tanpa penaburan. Tidak ada berkat tanpa ada proses penaburan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca dalam Amsal 6 ayat yang ke-6, maka firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan dan kita jadilah bijak," dan seterusnya. Bapak yang di surga mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang aktif, bukan pasif. Karena menabur itu adalah sebuah pekerjaan. Sekali lagi, saya akan hubungkan dengan Galatia pasal yang ke-6. Karena konsep pertanian yang ada itu diadopsi sehingga kita bisa lebih memahami. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 saya mulai baca. Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang. Jadi Paulus tidak bicara lagi benih soal pertanian, tetapi apapun yang kita tabur, orang itu akan dituai. Lalu diperinci, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Bapak Ibu bisa memahami dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Menabur kedagingan, dikatakan dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, Bapak Ibu bisa memahami dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 dan 23. Ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi kalau saya katakan, bacakan dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-22 saja. Tetapi buah roh menabur, ya, menabur kasih, menabur sukacita, menabur damai sejahtera, menabur kesabaran, menabur kemurahan, menabur kebaikan, menabur kesetiaan, menabur kelemah lembutan, menabur kepenguasaan diri. Maka kita akan menuai, dikatakan, hidup yang kekal. Ya, menuai hidup dari roh tersebut. Artinya, sekali lagi kalau kita hubungkan dengan makna bahwa menabur dan menuai adalah kehendak Allah, Allah mau selama kita hidup, selama kita masih hidup dalam bumi ini, selama bumi ini masih ada, maka taburlah yang disebutkan dalam Galatia pasal yang ke-6 tadi, yaitu dalam roh, supaya kita menuai dari roh itu hidup yang kekal. Kemudian makna yang kedua yang kita bisa pelajari dalam Kejadian pasal yang ke-8 tadi ayat yang ke-22. Makna yang kedua adalah apa yang ditabur menentukan apa yang dituai. Seperti saya tadi katakan. Jadi apa yang kita tabur itu akan
Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Camkanlah diri. Kalau dalam terjemahan lain, pahamilah, perhatikanlah orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam konsep ini adalah memberi berkat, ya, memberi dalam konsep pada waktu itu adalah untuk pengumpulan uang dana untuk di Yerusalem. Karena pada waktu itu banyak umat Tuhan di Yerusalem mengalami tindasan, mengalami kesusahan, sehingga orang-orang Korintus diajak, ayo kita kumpulkan, kita kirimkan ke sana. Ya. Ayat yang ke-7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah, ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Jadi Rasul Paulus membahas tentang konsep menabur dan menuai, dan dikhususkan tentang konsep memberi persembahan pada waktu itu. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat 22 tadi dikatakan, apa yang ditabur itu akan menentukan apa yang kita jual. Bapak Ibu menabur benih iman, maka akan menghasilkan ketekunan rohani. Namun kalau kita menuai kecurangan, kita baca saja Amsal pasal yang ke-22. Jadi kalau Kejadian 8 ayat 22, nah kalau Amsal 2 ayat 8 kita balik, tapi bunyinya berbeda. Amsal 22 ayat 8, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Orang yang menabur kecurangan, banyak kita menyaksikan banyak orang curang. Yakinlah, orang yang menabur kecurangan itu satu kali kelak akan menabur bencana. Tentu kita tidak mau demikian. Yang ketiga, apa makna Kejadian pasal 8 ayat 22 tentang menabur dan menuai? Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menabur, tidak akan langsung menuai. Apapun benihnya. Dulu kalau anak-anak SD itu suka ada praktek biji kacang hijau, lalu ditaruh di kapas, lalu besoknya bisa tumbuh. Tapi nilainya kecil. Tapi kalau Bapak Ibu tanam pohon durian, kira-kira berapa tahun durian
berbuah tahunan. Artinya menabur dan menuai itu ada jeda waktu. Artinya ada proses. Tidak semua benih itu tumbuh cepat. Apalagi ketika kita melihat ada dingin, ada panas, ya, ada kemarau hujan. Itu adalah masa-masa dalam proses menabur dan menuai itu selalu ada. Petani misalkan, ketika dia sudah mencangkul, dia taruh itu benih, maka dia harus menunggu selama beberapa waktu. Dan selama dia menunggu itu benih supaya menjadi padi dan beras, itu harus dijaga, diberikan pupuk, diberikan penjagaan supaya tidak ada hama dan seterusnya. Memerlukan waktu. Karena itu kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-6, contoh petani yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius, dialah seperti petani yang sabar menanti hasil. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa melihat di dalam kitab Khotbah, pasal yang ketiga dahulu saya baca ayat yang kedua. Khotbah pasal 3 ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Menariknya, dia langsung menggunakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Jadi saya katakan tadi bahwa Allah mau manusia itu supaya aktif. Lalu kita buka dalam pasal yang ke-11 kita Khotbah. Ayat yang keempat saya baca. Khotbah pasal 11 ayat 4. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa menabur senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Sebagaimana engkau mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Jadi menabur dan menuai diibaratkan seperti seorang ibu sedang mengandung dan memerlukan sampai melahirkan itu memerlukan waktu, proses. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang dilakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan berhenti istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi menabur dan menuai itu memerlukan waktu yang tidak pendek. Ada proses-proses yang harus dijalani dalam menabur dan menuai. Bapak Ibu Saudara, di tahun sekitar tahun 1920, maka ada satu keluarga misionaris yang bernama David dan Stefia Flood. Misionaris ini adalah dari Swedia dan melayani di pedalaman Afrika, atau lebih tepat daerah Kongo pada saat itu.
Ketika melayani, maka banyak tantangan dan penolakan dari penduduk desa pada waktu itu. Namun keluarga itu tetap gigih dalam menyampaikan benih firman Allah dan berhasil membimbing satu anak laki-laki kecil dari desa itu ke dalam iman Kristen. Namun beberapa waktu kemudian, Stefea, sang istri, itu kena malaria. Dan setelah melahirkan anak mereka, putri mereka, Aina, maka meninggallah di usia 27 tahun Stefea. Ketika melihat kenyataan tersebut, maka David merasa hancur hati, mulai putus asa, dan mulai ada kepahitan kepada Tuhan. Dengan satu pertanyaan, Tuhan, mengapa saya sudah melayani, sudah menginjil, hanya satu jiwa yang dimenangkan pada waktu itu pun anak seorang anak. Dan istrinya harus meninggal dunia. Akhirnya Aina, anak putri mereka itu, dititipkan kepada misionaris yang lain, dan David pulang ke Swedia dengan penuh kebahagiaan. Setelah itu, maka Aina ini tumbuh menjadi anak yang dewasa. Lalu mulai bertanya kepada yang membesarkan yang misionaris yang lain tentang keluarganya. Lalu disebutkanlah oleh misionaris tersebut bahwa ibu sudah meninggal dan bapak pulang ke Swedia dengan hati yang penuh kepahitan karena kekecewaan. Apa yang mereka lakukan sepertinya tidak menghasilkan apa. Kemudian Bapak Ibu Saudara, Aina ini dia melihat di tempat daerah mereka itu ada seorang penginjil besar, seorang penginjil yang memenangkan, mengubah seluruh desa itu menjadi Kristen. Dan penginjil itu bernama Ruhigita Dagora. Ternyata Ruhigita Dagora ini adalah anak kecil yang waktu keluarga Flot ini melayani David dan Stefea ini melayani, yang mereka bimbing itu ternyata menjadi seorang penginjil. Lalu berita ini dibawa oleh Aina kepada bapak dan orang tua ini. Ini satu pesan, Bapak, benih yang Bapak berikan firman itu ternyata tidak sia-sia. Karena melalui anak itu, sebuah kota, daerah, desa itu akhirnya menjadi Kristen. Dan banyak kebangunan rohani yang dilakukan oleh Ruhigita ini. Dan disitulah mulai David kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya dia hidup dan meninggal dengan penuh pertobatan kepada Tuhan dan minta kepada Tuhan bahwa telah kecewa. Bapak Ibu Saudara, benih itu setelah ini tidak akan langsung proses memerlukan waktu, memerlukan kesabaran, memerlukan iman. Artinya Bapak Ibu Saudara, walaupun harus ada proses, marilah kita terus. Yang keempat, yang terakhir, apa makna dari Kejadian 8
diiringi dengan frasa yang disebutkan dingin, panas, kemarau, hujan, siang, dan malam. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam proses menabur itu, maka ada musim panas, ada musim dingin, ada kemarau, ada hujan, ada siang dan malam. Artinya bahwa situasi-situasi itu adalah situasi yang tidak menentu. Sehingga makna ini Allah munculkan bagi kita supaya kita terus menabur di tengah dunia situasi musim yang tidak menentu. Sehingga krisis situasi apapun tidak bisa membatalkan prinsip Allah ini, menabur dan menuai. Sehingga keadaan kita dalam musim kemarau mungkin dalam musim panas dingin, Allah tetap jangan berhenti supaya kita menabur. Justru dalam keadaan sulit, benih iman itu akan menjadi bertumbuh. Kejadian 26. Kejadian 26. Ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri. Ada kelaparan. Berarti situasinya tidak enak. Situasinya tidak baik. Saya baca saja ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bila sekali ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, walaupun ada musim situasi kelaparan. Dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati. Jadi prinsip menabur dan menuai itu tidak membatalkan prinsip-prinsip Allah walaupun dunia sulit. Jadi Tuhan tetap menjaga hukumnya itu dengan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, bahwa sekali lagi menabur dan menuai ini adalah sesuatu yang kita tidak bisa lepaskan dalam hidup ini. Sehingga Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 mengingatkan kita bahwa Allah itu setia pada hukumnya sampai detik. Dunia boleh berubah, zaman boleh berganti, tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, apa yang kita tabur hari ini akan menentukan masa depan kita. Ada satu pelayanan yang saya lakukan sejak tahun 2004. Jadi 1 Juli besok itu berusia 22 tahun. Sederhana saja yang saya lakukan adalah memberkati jemaat, memberkati banyak orang dengan renungan singkat. Saya lakukan itu. Memang capek gitu ya, perlu hikmat Allah, perlu dan seterusnya. Saya kabur saja. Dan sampai detik ini, sampai hari ini saya tidak pernah. Makanya kalau Bapak Ibu lihat media sosial saya itu hanya firman Tuhan. Saya kaburkan karena saya yakin, masa sih dari orang yang lihat ribuan, tak ada yang nyambut, tak ada yang masuk, pasti ada.
formatnya mengirimkan kembali. Satu kali dikirimkan kepada satu orang, seorang wanita waktu itu, dan dia bertanya, siapa pendeta yang mengirimkan hal itu? Lalu dikirimkan ke saya menghubungi saya. Lalu dia bersaksi, Pak Pendeta, terima kasih sudah mengirimkan hal yang walaupun tidak kenal. Tapi saya dapat dari teman saya. Waktu itu saya akan berkeputusan untuk bunuh diri. Tapi ketika teman saya mengirimkan air dari Pak Pendeta, saya tidak jadi bunuh diri, Pak Pendeta. Terima kasih untuk firman. Walaupun hal sederhana, tapi saya menyelamatkan. Dan itu bukan saya, itu Roh Kudus melalui ayat itu diingatkan supaya tidak melakukan demikian. Saya menabur. Dan tahun yang ke-10 ketika saya menabur, ada jemaat hebat di hati saya berkat dari menabur firman. Saya tidak tahu ke depan berkat apa yang saya terima, tapi saya tidak mengharapkan itu. Yang penting saya layani, saya lakukan hal itu sampai detik ini. Dan Bapak Ibu boleh melihat dan Yesus adalah saya. Yang terakhir ayatnya terakhir, Mazmur 120. Mazmur 120 ayat yang ke-4. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah. Dan yang kedua, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Ketika kita menabur itu ada pengorbanan. Ketika kita menabur itu ada spekulasi apakah ini tumbuh atau tidak. Ketika Bapak Ibu menabur waktu untuk Tuhan, mungkin mencucurkan air mata karena banyak hal yang harus dikorbankan. Tetapi firman Tuhan katakan akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih. Ayat ke-6. Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Ini hukum tidak akan berakhir sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, sampai akhir hidup kita. Karena itu ini ayat yang paling terakhir dalam pasal yang ke-6, ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu menabur kebaikan, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita menabur yang baik itu, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, lebih terutama kepada kawan-kawan kita. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita tuai, tabur, itu yang akan kita tuai. Sehingga refleksi kita pagi hari ini, benih apa yang saya mau tabur atau sedang tabur saat ini. Firman Tuhan mengajak kita mari menaburlah yang baik. Taburlah benih kebaikan, benih-benih kebaikan, benih-benih kebaikan. Maka pada waktunya kita akan benar menuai segala yang baik dari kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tetap menabur yang baik. Puji Tuhan. Saya tidak menjalankan firman Tuhan, namun satu ajaran saya
selamat menabur yang baik. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan kekal abadi. Tuhan selalu menolong. Amin. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berulang sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu. Selalu
Tuhan sampaikan bagi kami, ajarlah kami harus menabur yang baik. Berkatilah umat-Mu saat ini, biarlah firman-Mu tertanam dalam hati kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Dan pujilah Tuhan kekal selamanya. Kami sudah menerima berkat firman dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selesai. Ibadah umum Minggu 25 Januari 2026 dilaksanakan 2 kali ibadah pukul 7 dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ibadah pada kelompok mulai aktif kembali pada hari Selasa 20 Januari 2026. Ibadah pada pra remaja Minggu 25 Januari 2026. Ibadah pada remaja Minggu 1 Februari 2026. Ibadah pada pemuda Sabtu 31 Januari 2026. Ibadah pada dewasa muda Sabtu 24 Januari 2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi pengurus wadahnya masing-masing. Ibadah jawaban doa dilaksanakan secara online melalui YouTube GPI Arito setiap hari Rabu pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah doa puasa sudah aktif kembali dan dilaksanakan setiap hari Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Persembahan persepuluhan dan diakonia dapat dimasukkan ke dalam kantong maupun kotak yang telah disediakan atau dapat ditransfer ke nomor rekening atau scan QR code tertera. Untuk informasi lebih lanjut terkait kegiatan gereja, dapat menghubungi sekretariat di nomor WA 081192929192 atau silakan follow media sosial GPI Barito. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapak HNR Ahyadi SH, usia 32 tahun. Kakak terkasih dari Ibu Nani Sumarau dan Bapak Tony Sumarau pada hari Kamis 15 Januari 2026 di Malang. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan.
terakhir, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah boleh mengangkat tangan? Semua jemaat kita berdoa setiap tahun memulai kosong dan segala jiwa-jiwa yang haus. Tuhan beri bersama kami Tuhan. Puji Tuhan. Selamat ibadah kita. Saya serahkan kepada Mari Bapak Ibu Saudara kami dapat berdiri dan kita akan untuk ibadah ini dan terus mengucapkan syukur atas segala rahmat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati semua umat-umat yang hadir pada pagi hari ini. Berkatilah dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah usaha, mata pencaharian kami, pekerjaan kami. Berkatilah pendidikan anak-anak kami. Berkatilah juga kesehatan kami. Berkatilah tubuh-tubuh kami ini, sehingga dengan tubuh kuat sehat kami akan terus menabur dimanapun kami berada. Memberkati semua umat-umat-Mu, biar yang sakit pagi hari ini disembuhkan dalam nama Yesus, yang dalam kelemahan dikuatkan, yang dalam kesusahan dihiburkan, yang dalam kekurangan dicukupkan. Terima kasih. Doa kami bagi Bapa dan Ibu kembali tempat ini. Berkatilah dengan berkat kekuatan hikmat, kesehatan, kekuatan, anugerah Allah terus dilimpahkan. Berkati majelis hamba-hamba Tuhan, bahkan diberkati seluruh pengurus yang ada. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota Jakarta, berkati di mana gereja ini berada, biarlah diberkati oleh Tuhan. Bahkan Indonesia diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang, jaga, lindungi, pelihara kami, bahkan dengan selamat di tempat tujuan kami masing-masing. Karena itu, kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dari sejahtera dari Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan, dan persekutuan dari Roh Kudus hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih.